Oke guys, balik lagi dengan Jaki ya guys. Assalamualaikum. Dan pada video kali ini gua mau bahas Adro. Kalau kemarin kita sudah bahas Adaro Mineral, kemudian Jasa Marga, sekarang Adro. Tadi di IDX belum keluar laporan keuangan kuartal 4 2022, tapi pas gua cek di web resminya Adro itu sudah keluar. Dan ya, karena harga batu bara tinggi, karena kursnya juga tinggi, dan penjualan Adro adalah ekspor ya, mayoritas ke Malaysia, kemudian ke India, ke Jepang, Korea Selatan, dan lain-lain. Dan tidak seperti yang diberitakan di media ke mana batu bara, penjualan Eropa, butuh batu bara dan sebagainya. Itu ya, Adro penjualan ke Eropanya kalau di laporan keuangannya tidak ada, atau mungkin di bagian yang lain-lain, namun kecil sebenarnya, artinya tidak berpengaruh signifikan. Dan ya, jadi gini guys, kalau misalkan lu terbiasa makan mie ayam, kemudian lu terbiasa makan mie ayam dan mie ayamnya enak, kemudian lu makan di tempat lain dan itu enak juga, lu akan merasa biasa saja. Ya udah, memang rasanya mie ayam seperti itu gitu. Nah, Adro selama tahun 2022 memang kinerjanya bagus. Jadi ketika ada rilis laporan keuangan kuartal 4, media kan banyak yang mengatakan laba bersih melompat segini, kemudian pendapatannya 128 triliun, laba bersihnya berapa tuh? 48 triliun apa 38 triliun gitu. Pokoknya IPS-nya jadi 1218 lah kalau hitungan gua. Jadi itu bukan hal yang wah gitu loh, karena kita sudah mengetahui bahwa kinerja Adro di tahun 2022 itu apik banget gitu loh. Jadi ya nggak kaget kalau EPS di kuartal keempat itu bagus juga. Tapi yang perlu diketahui adalah begini guys, EPS di kuartal 4 sudah tidak lebih baik daripada kuartal 3 dan kuartal 2 2022. Itu yang harus diperhatikan. Dan kita ke laporan keuangannya, kalau lu lihat angka ini memang ya luar biasa lah ya. Dari ekuitasnya tahun 2019 cuma 3.700.000, laporan keuangannya dalam ribuan US dollar ya guys. Jadi kalau tahun 2019 lu kursnya dikalikan 13.000, kalau tahun 2020 14.000, tahun 2022 15.600. Dari yang tadinya ekuitasnya cuma 3,7 juta, ya di tahun 2022 jadi 6 juta. Laba bersihnya juga betul seperti yang disampaikan ya, meningkat jauh, meningkat lebih dari 150% dari yang tadinya tahun 2021 cuman 900.000, kemudian dari menjadi 2,4 juta. Ini dalam ribuan US dollar ya guys. Jadi lu perlu kalikan 1000, perlu kalikan kurs US dollar saat laporan keuangannya terbit. Jadi ya sesuai dengan prediksi, dan ini sekaligus mengkonfirmasi bahwa perusahaan-perusahaan batubara di kuartal 4 2022 laba bersihnya atau EPS-nya tidak lebih baik daripada kuartal 3 tahun 2022 dan kuartal 2 tahun 2022, di mana harga batubara sedang tinggi-tingginya pada saat itu. Nah, sekarang gue kasih angka ini. Jadi momentumnya Adaro ini sekarang tinggal dua yang perlu diperhatikan. Satu, dividennya ya, kedua harga batubaranya. Nah, sekarang yang pertama gue kasih tahu ini dulu. Di sini ada beberapa skenario guys ya. Kalau misalkan DPR 30% berapa, total yang dibagikan itu 365, dia sudah membagikan interim 251, berarti finalnya 114. Begitu pula kalau DPR-nya 40%, dia membagikan 487 totalnya, interimnya 251, dan yang sisanya adalah 236. Pada tahun 2019 dan tahun 2020 serta 2021, dividen payout rasionya selalu di atas 70%, selalu di atas 50%. Jadi anggaplah kita akan mendapatkan dividen payout rasio 60% ya guys, atau 70%. Ya berarti kalau dividen finalnya adalah 600 perak atau 479 perak, dengan asumsi dividen payout rasionya adalah 60% dan 70%, berarti Adaro masih layak untuk dibeli atau untuk dikoleksi. Tapi jangan lupa guys, ada satu tahun di mana kalau gue nggak salah tahun 2019 atau tahun 2020, dividen finalnya tidak jauh berbeda dengan dividen interimnya. Ada juga potensi bahwa dividen payout rasionya itu 40%. Walaupun kayaknya kemungkinannya kecil ya, harapan investor itu kan tinggi apalagi holdernya Adro. Nah,
Jadi gimana guys kalau kita melihat skenario ini? Kira-kira yang mana? Nah, tidak ada yang mengetahui pasti. Jadi ini adalah angka-angka dan hanya sebatas angka-angka. Yang mengetahui nanti dividen payout rasionya berapa ya direksinya, pemegang sahamnya. Ketika di RUPS dibahas diputuskannya berapa. Jadi yang nomor pertama terkait dengan dividen adalah sebuah ketidakpastian. Dividennya adalah sebuah kepastian bahwa biasanya akan dibayarkan dividen finalnya dan harusnya iyalah. Tapi berapa dividen payout rasionya itu adalah sebuah ketidakpastian. Itu kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua, kita menghadapi kepastian, kita menghadapi fakta bahwa harga coal itu sudah di bawah 250 US dollar per ton. Terutama di kuartal 4 sampai sekarang kuartal 1 2023. Artinya guys, kuartal 1 2023 kinerjanya seharusnya tidak sebaik di kuartal 4 2022 apalagi dibandingkan kuartal 3 dan kuartal 2 2022. Artinya sudah menurun seharusnya. Jadi kita menghadapi ketidakpastian dividen payout ratio, kita menghadapi fakta dan kepastian bahwa harga call-nya sudah turun. Lantas bagaimana strateginya? Kalau kita ngikutin dividen payout ratio menebak-nebak capek. Jadi kalau dari gue pribadi begini guys, kembali lagi ke classic strategi. Bagaimana? Diversifikasi. Tadi gue bilang bahwa Adaro masih layak, sangat layak untuk dikoleksi. Makanya di video ini gue sudah bilang, sudah mengatakan ya, ini saran dari gue pribadi, tapi kembali ke pribadi masing-masing. Coal, saham-saham coal atau batu bara di tahun 2023 sudah tidak usah terlalu banyak, maksimal 30% saja. Syukur-syukur di bawah 30%. Jadi yang masih punya di atas lebih dari 30% portofolio sebaiknya bijaknya dikurangi. Jadi kalau misalkan lu masih hold Adro di bawah 30% ya sudah, tidak usah berandai-andai nanti dividen payout rasionya berapa. Seharusnya dibayarkan dan dividen yieldnya cukup besar. Tapi tidak usah terlalu mendominasi portofolio, jadi membuat mental lu itu tetap tenang. Dimana kalau misalkan lu hold Adro di bawah 30% portofolio, nantinya ketika mendapatkan dividen, lu tetap mendapatkan keuntungan dari dividen yieldnya yang ya potensinya besar. Kemudian ketika nanti setelah dividen ada potensi sahamnya ARB, kemudian harga call-nya juga jatuh, ya sudah, tidak terlalu berpengaruh terhadap portofolio lu. Karena paling tidak lu masih memiliki 70% portofolio yang tidak berada di saham batubara, yang lu bisa coba cari capital gain di saham yang lain. Jadi itu aja sih guys untuk strategi dari gua di tahun 2023 berkaitan dengan saham Adro atau holder Adro. Karena ya bagus memang, Adro ini saham yang bagus, saham yang kinerjanya bagus, dan ya dia bagi dividen kan. Coba sekarang saham mana yang benar-benar bisa memberikan keuntungan tertinggi? Hampir semua saham sekarang lesu semua guys. Pegas, Japfa tuh minus ya kan. Kemudian Indofood gue tadi baru lihat beritanya tuh kayaknya beban bunganya ICBP itu gede. Ya memang belum rilis, nanti coba gue baca-baca lagi. Jadi dan mendapatkan dividen yield 10%, di atas 5%, bahkan 20% itu, wah kalau ada saham yang memberikan dividen yield seperti itu akan jadi rebutan guys. Ya sudah, kita punya tapi punya sebagian saja, berhubung ini adalah perusahaan batubara dan perusahaan yang siklikal. Paling itu aja guys untuk Adaro, strategi dari gue ya guys. Sekali lagi ini bukan ajakan jual beli, dan mudah-mudahan video ini bermanfaat. Semoga lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli. Gue akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.